Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, tadi kayaknya nggak masuk headsetnya. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah. Gimana liburannya? Alhamdulillah Pak. Menyenangkan Pak. Mesti pada berlibur kayaknya ya? Betul Pak. Betul Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Rekan-rekan mungkin rekan-rekan semua menyangkanya hari ini tidak akan kuliah ya. Ya, kita setengah aja tuh ya. Minimal teman-teman udah beradaptasi dulu ya, biar pekan depan udah siap. Jadi kita kuliahnya nggak akan serius-serius, maksudnya nggak akan terlalu panjang ya. Lebih ke pengantar lah untuk di awal ya. Nah, jadi mohon dulu teman-teman ini ya fokus dulu lah mungkin ya 30 menit, ada beberapa penjelasan, mungkin sedikit kita masuk ke materi ya. Intinya biar teman-teman nanti di hari pekan depan ya, khususnya biar bisa lebih siap gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi rekan-rekan yang ingin Bapak kita diskusikan lah bareng ya. Kemarin Syahrul bilang kan kalau misalnya jadwalnya mau dirubah atau enggak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi jadwal, kalau sekarang itu agak kurang fleksibel karena ruangannya terbatas. Nah, tapi kan teman-teman kuliahnya daring ya, online gitu. Nah, Bapak melihat kalau jadwal Bapak sih sebenarnya kalau yang kosong hari Kamis jam 9:30. Gimana teman-teman? Ada kuliah atau enggak? Bentar dulu Pak, dicek dulu jadwalnya. Enggak, sob. Kalau bisa, ini kan mumpung lagi pada ngumpul nih ya, sekalian ya. Ya mungkin mayoritas, ada beberapa yang mungkin nggak ngumpul. Paling Kamis jam 1 Pak. Kamis jam 1, Pak ada di kelas 2B. Kalau pagi-pagi nggak ada ya? Pagi-paginya ada matkul lain Pak. Nggak masuk lain ya? Nah itu kayaknya bentrok ya. Paling hari apa lagi ya? Hari Selasa udah penuh. Teman-teman kosongnya hari apa aja? Tapi Bapak juga ini nih, yang kosongnya hari itu, sisanya udah ada jadwal. Senin, kalau Senin asalnya ada Jumat siang jadi Senin pagi. Dari Selasa udah ada 9:30. Kalau Selasa tapi pagi ini 3 SKS ya. Kamis. Iya, paling opsinya Bapak hanya ada Kamis pagi ya. Kalau memang nggak bisa mungkin tetap aja dulu ya jadwalnya di Jumat kemarin. Makanya kecuali kalau misalnya yang kelas yang satunya lagi nggak bisa di hari, saya ada Senin pagi sih, cuman udah di booking sama kelas 4B. Nah, tapi kalau Senin pagi jam 9:30 teman-teman gimana?
buat jam setengah 10 itu kalau nggak salah kelas kita ada RKPL, Pak. Wow, itu bentrok juga ya. Iya, kayaknya jadwalnya nggak ini ya. Eh, nggak bareng deh, nggak pas. Start cek lagi. Kalau hari Kamis kuliahnya siapa? Kamis pagi, yang jam setengah 10 atau 8.40. Setengah 10 tuh ada mata kuliah struktur data sih, Pak. Dosennya? Kemudian Oh, Budian. Itu 2C ya? Untuk data, setengah 10. Kalau lebih pagi lagi kalau jam 7? ada statistika dan probabilitas, Pak. Ya udah, kayaknya berarti memang di Jumat aja tuh ya. Kayaknya nggak, jadwalnya nggak ini. Tapi kalau Jumat kosong teman-teman. Kosong Pak, cuman Kosong ya? pelajaran Bapak aja. Ya. Oke. Iya, kayak dari sisi jadwal padat juga ya teman-teman ya. Senin yang Bapak bisa, teman-temannya nggak bisa. Senin, Kamis, sama Jumat paling Pak ya. Senin pagi, Kamis pagi, sama Jumat. Mentok, ya sisanya udah nggak bisa. Pak, gimana katanya hari Kamis pagi matkul Pak Adinya mau dipindahin Pak, jadi nanti matematika diskrit jam 7 hari Kamis. Jam 7 ya. Nah, Bapak gini sih sebenarnya ya, mau disclaimer dulu. Sebenarnya jam 7 itu bisa aja mulai ya. Tapi statusnya itu Bapak harus antar dulu anak sama istri itu hari Kamis ya. Maksudnya bukan hari Kamis, setiap jam 7 gitu. Antara nanti mungkin kita atur kelasnya mulai mungkin jam 7, tapi ada pembelajaran dulu mandiri sampai jam setengah 8-an lah, jam 8 kurang. Baru setelah itu lanjut lagi. Maksudnya jadi kita mungkin secara definisi mulai kelasnya itu jam 8 sampai setengah 10. Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitunya Pak, apa merepotkan Bapak atau enggak Pak? Sebenarnya kalau repot sih masih bisa saya masih bisa diakomodir lah gitu ya. Kalau karena Bapak ngelihatnya teman-teman kayaknya banyak yang di luar kota ya, kalau lihat evaluasi dari pengalaman semester lalu, banyak yang suka pulang kan. Waktu semester lalu aja kita di hari Kamis udah banyak yang minta pulang ya, apalagi Jumat gitu ya. Nah ya Bapak maklumi lah, cuman kan dapat dari kampusnya jadwalnya Jumat gitu ya. Nah kalau memang masih mau, kalau teman-teman istilahnya ikhlas lah gitu ya, kita mulai tetap jam 7 teman-teman baca dulu, tapi Bapak baru masuknya jam 8 sampai setengah 10. Kalau teman-teman ikhlas ya udah nggak apa-apa, Bapak sih insya Allah. Paling didiskusikan dulu Pak sama teman kelas yang lain. Nanti Ya, diinfokan melalui chat. Ngumpul ya. Jadi ini ya maksudnya keputusannya defaultnya Jumat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pindah, kemungkinannya di Kamis pagi ya, karena tadi Senin teman-temannya ada kuliah. Kalau Kamis katanya ada kemungkinan bisa pindah ya kelas yang lain. Maka itu Bapak nanti paling minta info aja dari Sahrul ya. Oke, sip, alhamdulillah ya. Jadi masalah jadwal udah terbahas ya. Jadi harapannya nggak mengganggu lah, bukan nggak mengganggu ya,
teman-teman bisa fokus gitu. Jadi kuliahnya bisa enak selanjutnya selama 1 semester ya. Sama Bapak juga perhatikan kan Kamis sama Jumat itu banyak libur ya di kalender. Kalau dicek 2024 tuh banyak yang Kamis sama Jumat itu libur gitu. Nah nanti Bapak mau minta 1 hari ya di luar Kamis sama Jumat, mungkin Senin, Selasa, Rabu. Mohon diinfokan ke Bapak kira-kira bisanya kapan. Boleh sore misalnya. Tapi kalau sore Bapak prefer di atas jam 5 ya. Kalau online ya, ini masalahnya kan kalau online. Kalau misalnya teman-teman bisa nanti diinfoin ya untuk mengganti yang libur-libur. Jadi sebenarnya libur itu dilematis ya. Karena perkuliahan kita tuh definisinya nggak ada libur selama 16 pertemuan itu. Tapi kalau kalendernya merah, emang nggak masuk lah gitu ya. Nggak apa-apa hari itu libur gitu. Tapi kita harus ganti gitu di hari yang lain. Gitu. Nah itu nanti Bapak minta 1 hari lah gitu ya yang teman-teman memungkinkan di Senin, Selasa atau Rabu ya. Gitu. Oke, nanti silakan nanti diinformasikan juga ke Bapak itunya ya, alokasi waktu cadangan. Oke, alhamdulillah. Baik, rekan-rekan semua, oh iya lupa, presensi. Atau gini aja, Syahrul, punten nitip ya, kayaknya kalau presensi dulu, waktunya keburu mepet Jumatan. Kita mau masuk dulu langsung ke slide ya. Nanti punten di list siapa yang nggak hadirnya ya, Syahrul ya, punten ya. Ya Pak. Oke. Nah, masuk slide-nya? Masuk Pak. Sudah Pak. Masuk ya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, rekan-rekan semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Semoga pada pertemuan hari ini kita diberikan kemudahan. Dan umumnya untuk selama 16 pertemuan ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, rekan-rekan semua, selamat datang di Matematika Diskrit ya, di kuliah Matematika Diskrit. Semoga tidak bosan-bosan bertemu dengan Bapak ya. Sekarang kita ketemu di mata kuliah yang baru dan karakter mata kuliahnya juga berbeda ya, walaupun namanya memang matematika gitu ya, tapi secara karakteristik dengan kalkulus ini berbeda. Matdis ini lebih banyak ke teori sih, ya lebih banyak konsep-konsepnya. Ya, kalau kalkulus kan menuntut banget ya pengerjaannya ya. Kalau di Matdis lebih mengarah ke apa ya? Ke logikanya ya. Jadi bagaimana punya konsep, ini logikanya dipakai pas kapan, gitu ya. Nah, Matdis ini hampir selalu ada di setiap program studi yang keteknikan ya. Dan ini alhamdulillah kita dapat bobotnya 3 SKS. Jadi Bapak agak lebih luas untuk bisa share materinya. Materinya banyak banget sebenarnya. Jadi kalau Bapak yang sampaikan secara full itu akan ngantuk ya. Apalagi kelasnya online nggak kelihatan ekspresinya. Tapi diharapkan teman-teman nanti mengatur strategi bagaimana memanage materi yang banyak, tapi teman-teman bisa tetap memahami ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Untuk dosennya sejak tahun lalu Bapak diplot sendiri ya di Matdis. Nah, tapi sebelum-sebelumnya itu ada Bu Indira ya. Jadi kalau misalnya nanti ada materi yang disampaikan sama Bu Indira itu Bapak udah izin ya, silakan digunakan materinya ya. Oke. Nah, sebelum belanjut lebih lanjut terkait dengan matematika diskrit, coba kita pecah dulu ya. Matematika diskrit itu kan terdiri dari 2 kata, matematika dan diskrit. Oke. Nah, apa nih yang teman-teman ketahui tentang matematika? Dari SD, dari
mungkin dari ya SD, TK udah dengar ya istilah matematik. Cuman bisa nggak teman-teman mendefinisikan matematik itu apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Boleh, Fadli. Izin Pak, kalau menurut Billy, matematika itu sebuah ilmu pasti Pak tentang entah itu perhitungan, bangun ruang, kemungkinan, yang kayak gitu Pak intinya. Oke, mantap, Fadli. Ya, pasti ya mencakup semuanya. Oke, Fadli. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Fadli. Fadli Rossi, silakan. Ilmu yang digunakan untuk mengeksplorasi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Oh, asik. Eksplorasi, kayaknya anak gunung ya, Pak ya. Oke, mengeksplorasi, ya, memodelkan apa yang sedang kita temui dengan yang kita lihat, gitu ya. Kita modelkan fenomena tersebut menjadi model yang pasti. Oke, mantap ya. Jadi ilustrasinya kayak waktu itu ya. Oke, kita bahas dulu ya. Kita dulu juga membahas ya waktu di awal-awal kalkulus bahwa dengan model matematis kita bisa mendapatkan output yang kita inginkan ya. Karena inputnya bisa apa aja gitu. Bisa kita itu susah kita kendalikan ya. Kayak contohnya dulu waktu itu kalau teman-teman masih ingat Bapak mengilustrasikan dengan luas persegi panjang ya. Formulanya kan panjang kali lebar gitu ya. Inputnya bisa berapa aja, tapi kita bisa dapatkan gambaran luas itu yang akurat gitu ya. Oke, sekarang kata kedua, apa yang teman-teman ketahui tentang discrete? Apa tuh discrete? Ada yang pernah dengar sebelumnya mungkin? Discrete apa ya? Discrete. Terpisah bukan Pak? Betul, terpisah. Ya, jadi objek-objeknya itu kaitannya sama objeknya ya. Objek-objeknya secara terpisah. Jadi tidak berkesinambungan. Lawannya adalah kontinu. Gini lah ilustrasinya. Di kalkulus kita melihat ada grafik sinusoidal ya. Sinus, kosinus itu kan untuk sumbu X-nya itu adalah bilangan real ya. Sumbu X-nya adalah setiap titik gitu ya, atau setiap bilangannya itu ada nilainya di sumbu Y-nya. Berkesinambungan ya. Nah, discrete itu hanya titik demi titik ya. Jadi seperti kalau misalnya continue itu kayak seperti jarak gitu ya. Ada nilai di setiap titiknya. Ya. Kalau discrete apa ya contohnya ya? Ya kayak kita menghitung teman-teman sekarang ya. Di kelas ini ada misalnya 28 orang ya. Ada Syahrul, ada Daniel, ada Fadli, ada Rafli, ada Septiawan, ada Ilham. Itu kita ngitungnya satu-satu gitu kan. Nggak ngitung misalnya Syahrul nyambung sama Daniel, sama Fadli, sama Fahri, ya dengan yang lainnya gitu. Nyambung nggak kan gitu. Kecuali bikin ikatan gitu. Oh asik. Nah maka kita yang sekarang kita bahas adalah tentang objek-objek yang sifatnya discrete. Ya. Dan menarik ya, discrete ini adalah atau trennya sekarang tuh arahnya ke arah discrete. Nanti Bapak akan dijelaskan lebih detail pada saat penerapan matematika discrete. Ya. Jadi secara kesimpulan, matematika discrete adalah cabang matematik yang mengkaji objek-objek yang nilainya terpisah, ya, berbeda terpisah satu sama lain. Oke. Nah, semoga jadi gambaran teman-teman bahwa matematika discrete itu apa ya, gitu. Ini tuh ngapain ya kita belajar ini. Oke. Nah, selanjutnya alasannya. Kenapa kita perlu membahas ya matematika discrete? Oke, seperti yang teman-teman lihat. Oke.
Ini gambar sebuah mobil. Ya, teman-teman coba lihat di sekeliling teman-teman, ya, gambar alam misalnya, ada pohon, ada muka temannya gitu ya. Nah itu kan mulus ya, maksudnya nggak patah-patah gitu ya, kecuali memang bentuknya sengaja dibuat patah-patah gitu ya. Nah tapi apa yang kita lihat itu berbeda dengan yang pola kerja komputer, karena komputer bekerja ya, gambar itu dimanipulasi dan disimpan dalam komputer dalam bentuk diskrit. Oke, komputer itu teknologi digital kan, ya, dan diskrit itu adalah landasan dari teknologi digital. Oke, jadi gambar yang kita lihat itu seperti yang kita lihat ini, itu adalah sebagai kumpulan baris-baris pixel lah ya, atau gridnya ya. Nah ini adalah elemen-elemen diskrit dari sebuah gambar ya. Ini masih kurang tajam lagi ya, tapi ini diperbesar lah gitu ya. Nah intinya seperti itu. Dari sini karena komputer bekerja secara digital, nanti kita akan belajar tentang bilangan, khususnya bilangan biner misalnya ya, ada 0, 1 gitu ya, dan mana itu teknologi digital yang bekerja secara itu, mengakomodasi pola listrik 0, 1, 0, 1 ya, low atau high level atau low level. Oke. Nah, karena teknologi digital saat ini lagi lagi banyak berkembang banget ya, termasuk TV kan. TV teman-teman masih ada yang pakai analog? TV-nya mungkin analog ya, tapi sinyal penerimanya itu udah nggak ada yang analog ya. Kemarin kita udah setahun ya, udah analog switch off ya, program dari Kominfo. Akhirnya sekarang TV kita, channel TV itu udah digital ya, semua ya. Dampaknya kan terlihat secara pengalaman kita menonton lebih jernih, lebih lebih cekas lah gitu ya gambarnya gitu ya. Karena memang karakteristik sinyal diskrit itu, sinyal digital itu mudah untuk diperbaiki ya, karena error correction-nya itu melihat dari sinyalnya 0 atau 1. Walaupun di alam semesta ini kan banyak gangguan atau noise lah gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar banyak ya, jarak panas gitu ya, itu juga bisa merusak sinyalnya. Sedangkan sinyal bawa informasi gitu. Nah, begitu nyampe di penerima, kan ada stasiun TV punya pemancar tuh kan, di rumah kita punya antena di penerima. Nah, di penerimanya itu bisa diperbaiki. Nah, dan gampang melihat sinyal 0 sama 1 karena kedudukannya kan beda gitu. Sedangkan kalau continue itu nilainya sulit diidentifikasi. Oke, makanya gambar yang kita terima lebih cekas gitu. Ya. Nah, karena trennya ke arah digital, maka matematika diskrit itu jadi pondasi ya untuk beberapa mata kuliah lain, khususnya di RPL ya. Kayak matematika diskrit dan matematika diskrit, nanti kita akan bicara kepake juga ya bahasanya di sistem operasi, di algoritma, struktur data, basis data, di jaringan komputer, dan di keamanan jaringan. Maka nggak heran nanti teman-teman mungkin akan melihat bahwa beberapa bahasan matematika diskrit itu nanti kayak dipanggil lagi atau dibahas lagi di mata kuliah lain. Ya, kita berpandangannya adalah kita membahas teorinya ya secara detail di matematika diskrit, penerapannya mungkin di mata kuliah lain atau di kasus yang lain ya. Oke. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Oke. Pertama, himpunan. Kita akan bahas tentang himpunan ya. Istilah himpunan udah nggak aneh ya, termasuk kita juga mahasiswa membentukkan sebuah himpunan mahasiswa RPL ya, himpunan mahasiswa Tekom, himpunan mahasiswa PGSD, dan seterusnya. Ada yang familiar dengan bentuk ini? Bentuk apakah ini? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Venn kan, Pak? Itu dia, diagram Venn ya. Semoga agak asing ya bentuk ini ya. Betul, diagram Venn ya. Nanti kita akan bahas gitu.
Ini erat banget dengan kaitannya di himpunan. Sebentar ya. Ke siapa? Winnie apa ini? Udah janjian sama saya? Iya. Katanya mau ditandatangan sebentar aja gini. Oh, di WhatsApp gitu ya, bisa tidak? Iya. Oke, sebentar. Selanjutnya kita akan bahas materinya adalah relasi dan fungsi. Ya, nah ini sedikit berbeda dengan fungsi yang teman-teman temukan di kalkulus. Ya, prinsipnya mirip, tapi kita nggak membahas seperti halnya kalkulus. Ya, kita lebih menekankan untuk membahas bagaimana dari satu himpunan itu kaitannya dengan himpunan yang lain. Oke, nah itu di relasi dan fungsi. Selanjutnya kita istirahat dulu ya. Kita bahas dulu, kita uji pemahaman teman-teman dulu. Udah dapat 2 materi nih. Ini materinya dua-duanya sama-sama banyak ya. Jadi kita perlu rileks dulu. Kita panggil lagi ingatan-ingatannya. Teman-teman mengukur. Saya paham bagian mana, saya nggak paham bagian mana. Itu perlu diklarifikasi. Kita pakai kuis ya. Selanjutnya setelah kuis kita bahas di aljabar boolean ya. Nah, aljabar boolean ini menarik juga bahasannya ya. Nah, di sini sederhananya aja ya. Teman-teman kan sering ada yang suka ke masjid. Suka lah ya. Mungkin pernah lihat di masjid ada jamnya ya. Ada jam masjid gitu ya. Nah, kalau ngeliat jam masjid kan ada digit-digitnya ya. Nah, itu bergerak berdasarkan prinsip aljabar boolean ya. Oke. Setelah itu UTS dulu ya. Kita UTS dulu. Berarti kalau ditanya materi UTS yang mana? Nih, ya, himpunan, relasi, fungsi, aljabar boolean. Ya. Oke. Setelah itu, setelah UTS kita bahas kombinatorial. Oke. Nah, yang mungkin pernah lihat gembok ya, yang dihafalin ada passwordnya gitu. Begitu teman-teman lupa, nah teman-teman nyobain satu-satu. Nah, berapa banyak teman-teman nyobain ya kalau misalnya harus nyobain satu-satu gitu. Itu bisa kita hitung dengan cepat di bahasan kombinatorial ya. Termasuk juga kalau teman-teman sekarang naik motor misalnya atau naik mobil gitu ya. Nah, ada plat nomor kan. Nah, itu kira-kira teman-teman bisa ngukur nggak ada berapa banyak plat nomor di Bandung misalnya. Yang saat ini kemungkinannya bisa jadi ya. Kemungkinannya ada berapa. Akhirnya kan dulu zaman Bapak kayak Bapak masih kecil gitu ya, plat nomor itu belakangnya yang misalnya D 6836 JK misalnya cuma 2, ada yang 1 gitu ya. Sekarang udah jadi 3 ya. Gitu. Kombinasinya berapa kemungkinan? Kalau semakin bertambah lagi nanti harus apa nih kebijakannya? Itu harus sudah terprediksi ya. Selanjutnya graf ya. Nah, ini kaitannya dengan kalau teman-teman lebih senang penggambaran ya, di graf ini menarik. Ya, bagaimana kita mengkaitkan ya tadi hubungan antara entitas dengan entitas lain. Entitas di sini bisa individu, bisa juga kelompok. Ya, kaitannya seperti apa? Oke, termasuk di sini juga nanti teman-teman misalnya mengukur ya beberapa alternatif pilihan jalan misalnya di Google misalnya. Itu ada. Itu salah satu penerapan dari materi graf. Ya. Selanjutnya, kuis dulu ya. Sama kayak tadi, ini untuk uji pemahaman teman-teman, kombinatorial graf ya. Setelah itu pohon. Wah, kita belajar pohon, ngapain ya? Atau bahasa lainnya ini ya, mungkin lebih familiarnya tree ya. Nanti ada di sini bentuk pohon segini ya. Ini juga mungkin teman-teman pernah dengar istilah algoritmanya decision tree. Nah, itu kan mengambil bahasan dasarnya adalah materi pohon atau tree. Baru setelah itu WAS. Ya, jadi tahapan insya Allah ya 6 chapter ini akan kita bahas bersama. Balik lagi fungsi pertemuan di kelas khususnya di perkuliahan hari ini, perkuliahan semester ini disclaimer dulu bahwa Bapak nggak dapat atau Bapak nggak dikasih alokasi ruangan seperti halnya di semester yang lalu, sehingga secara default kita akan daring, dan Bapak memahami bahwa daring dan luring itu sangat berbeda ya karakteristiknya. Kita lebih cepat terdistraksi ketika kuliah secara daring ya.
Mungkin titik fokus teman-teman hanya di beberapa menit gitu ya. Nah, itu Bapak tidak akan memaksakan kuliah 3 SKS itu selama 1 SKS 50 menit, 150 menit, kurang lebih di 2,5 jam. Mungkin kita akan kombinasikan ya metodenya. Bisa jadi kayak tadi ya, teman-teman baca dulu materinya, setelah itu kita bahas hanya pokok-pokok yang butuh fokus lah, di situ butuh pemahaman ya. Baru setelah itu kita diskusi, bahas apa yang ada kesulitan atau kita coba uji kasus ya. Nah, mungkin di tengah-tengah perkuliahan akan uji ada bentuknya bisa jadi tanya jawab secara lisan, secara langsung gitu ya. Itu nanti berjalan ya di beberapa pertemuan. Termasuk juga nanti penugasannya bisa jadi bentuk latihan soal, bisa juga studi kasus, melihat ada kasus apa ini bisa diselesaikan tidak dengan teori yang kita bahas saat ini. Ya, oke. Nah, untuk jadi alat bantu teman-teman, ya silakan dicari referensinya. Ya, bahan ajarnya di sini ini tidak terbatas di sini aja ya, tapi di sini mencakup lah gitu materinya. Kurang lebih 4 buku inilah yang Bapak gunakan maksudnya ya, untuk menyusun bahan ajar yang disampaikan ke teman-teman. Tapi di luar ini itu masih banyak lagi, silakan. Tapi guideline-nya adalah teman-teman materinya yang ini ya, materinya. Karena dia di beberapa buku ada juga yang diserahkan ke mata kuliah logika informatika ya. Jadi Bapak nggak ambil waktunya di matematika diskrit ya. Jadi materi ini udah hasil apa ya, banyak pertimbangan ya. Oke, selanjutnya untuk sebagai dukungan ya, kalau misalnya ini tertinggal atau pengen nge-review lagi materi perkuliahannya, bisa dicek di YouTube ya. Itu udah disimpan materi pembelajarannya, baik yang dibuat oleh Bapak maupun oleh Bu Indira ya. Tapi terlepas dari Bapak atau Bu Indira, kayaknya banyak banget ya sebenarnya video-video yang terkait dengan matis di YouTube gitu ya, dari dosen manapun ya. Silakan teman-teman, Bapak nggak pernah membatasi harus nonton punya Bapak, enggak, silakan. Yang penting teman-teman bisa aja ya. Oke. Lalu skala penilaian ini lebih ke normatif ya. Nge-review kemarin di kalkulus agak berat sebenarnya kemarin memberikan nilai kalau dengan skema awal gitu. Jadi kalau kemarin skema awal akan banyak yang tidak lulus kalau misalnya menggunakan skema ini. Akhirnya itu udah memperhitungkan nilai-nilai bonus, nilai poin ya, poin keaktifan, udah memperhitungkan juga aktivitas lain ya, kayak konversi. Misalnya teman-teman ada yang ngumpulin sertifikat kan ke Bapak, kompetisi ya, prestasi-prestasinya itu udah Bapak konversi ya. Sebagian selamat, ada juga yang ternyata masih belum. Nah, rata-rata yang susah itu memang tugas bonusnya juga nggak banyak gitu, ya. Nah, akhirnya kemarin dibikin kebijakan ya udah biar aman, karena Bapak nggak mau nurunin standar ya UPI ya, jadi tetap A-nya 92 gitu. Jadi yang Bapak mainkan adalah di persentase nilainya. Kemarin itu Bapak lihat rata-rata kelasnya yang paling baik itu justru di nilai harian. Nilai harian itu mencakup kehadiran, ya. Nah, itu setiap pertemuannya ada nilainya, maka hadir aja itu udah dapat poin lah, minimal 1/16 ya. Pokoknya tiap pertemuan ada poinnya, mengumpulkan tugas, ada kuis, ya, termasuk juga mengakses bahan ajar di spot, ya, diskusi dan lain sebagainya pun juga masuk ya di poin keseharian. Itu bobotnya bisa sampai kemarin 50%. Ya, 50 atau 55 ya kemarin. Akhirnya kan karena UAS sama UTS-nya lebih
kecil nilainya. Dan itu UTS sama UAS sudah dioptimalkan lagi ya. Pokoknya ya mentok gitu ya. Makanya kemarin bantuin Bapak dong dengan teman-teman, karena kan Bapak tuh pengennya teman-teman nilainya baik gitu ya, tapi gimana kan nggak bisa kata satu orang udah naikin aja sini, yang lain enggak kan rasanya gitu. Makanya kalau setiap ada kenaikan tuh diambil satu kelas gitu. Misalnya yaudah deh UAS-nya ditambahin 5 semua misalnya, atau UTS-nya ditambahin 5 semua itu akhirnya satu kelas. Jadi nilainya udah ada penambahan. Nah tapi ya teman-teman jangan mengharapkan belas kasih ya. Jadi sebaiknya upayakan secara semaksimal mungkin ya, jangan menunggu belas kasihan. Jadi optimalkan kinerjanya sehingga memang teman-teman itu layak gitu untuk dapat nilai A ya. Oke. Selanjutnya itu ya dari gambaran kuliah, baru kita sekarang ke aturan dalam perkuliahan ya. Pertemuan ini secara luring dan atau daring ini kondisional karena ada mungkin teman-teman udah dapat edarannya ya yang dibuat dari Pak Direktur. Ada peluang gedung baru itu memang secara fisik udah jadi ya, secara dari luar gitu ya. Bapak juga nggak punya akses masuk nih, jadi secara dari kelihatan hampir tiap hari ke kampus, ini kayaknya udah jadi nih gitu. Tapi dalamnya nggak tahu. Ternyata memang begitu dari info Pak Kaprodi memang dalamnya belum jadi gitu. Ada kemungkinan setelah UTS sih bisa digunakan, makanya jadi kayak ada optimis, mungkin bisa luring nanti ya. Tapi sampai UTS ini besar kemungkinan sih masih daring karena memang tidak dialokasikan untuk mata kuliah matematika diskrit dilakukan secara offline ya. Nah untuk toolsnya untuk pembelajaran daringnya biasa kita masih menggunakan Spot UPI ya. Di situ nanti materinya akan Bapak share setiap pertemuannya, atau bisa jadi pertemuan awalnya ya gitu. Baru setelah itu informasi nanti akan lewat Sahrul ya, informasi apapun kalau Bapak perlu akan siasa. Kalau mohon bantuannya ya Sahrul ya. Kehadiran minimal 80% ini dari UPI ya. Tapi rugi lah karena teman-teman kan tiap pertemuan itu ada nilainya. Kecuali untuk yang ada unsur legalitas ya. Misalnya mewakili prodi untuk kompetisi di kota lain gitu. Itu ada surat dispensasinya atau surat izinnya yang ditandatangani oleh minimal Kaprodi atau misalnya wakil direktur atau bahkan direktur atau bahkan direktur kemahasiswaan atau wakil rektor. Itu udah, itu mah nggak masuk di kelas juga dihitung hadir, dapat nilai kehadiran ya. Dan kehadiran itu teman-teman Bapak kan kebiasaannya selalu absen ya. Nah ketika teman-teman tidak merasa terpanggil atau terlambat gitu ya, nggak apa-apa masuk susah ya ngukurnya gitu. Kalau di kelas kelihatan kan yang terlambat itu siapa gitu. Tapi kan kalau di online kayak gini susah ya. Nah paling kalau teman-teman yang telat itu adalah yang nggak dipanggil waktu sesi presensi atau cek kehadiran ya. Itu sih untuk kehadirannya, aturannya. Lalu nah itu kemarin gambarannya ya, TTF cukup efektif juga untuk pengumpulan tugas bonus dan terlambat itu di form khusus ya. Silakan nanti diakses di form ini. Kemarin akhirnya Bapak lebih cepat ya, nggak menerima di email ya, karena di angkatan-angkatan sebelumnya masih ada yang di email gitu ya. Itu capek ya filternya karena kecampur sama email lain ya, email kerjaan lain atau promosi ke. Akhirnya khawatirannya tidak teridentifikasi. Nah, akhirnya dibikin form gini, jadinya fokus ya. Yang mau ngumpul itu di situ aja, bonus sama terlambat. Tapi jangan salah ya. Misalnya teman-teman ini tugas bonus, tapi malah ngekliknya terlambat gitu. Ya nanti kehitungnya tugas terlambat ya. Nilainya beda. Kalau tugas bonus ya bobotnya 100% gitu. Kalau tugas terlambat kemungkinan 70-75% ya,
untuk membedakan dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Oke, di akhir semester tidak melayani lagi ya pengumpulan tugas lambat. Kayak kemarin aja, setelah UAS, form itu udah ditutup ya, pengumpulan tugas. Kalau tugas yang normal, itu lihatnya di spot ya. Di spot, dibatasi, udah pengumpulannya, sisanya form ya. Jadi nggak yang terlambat, silakan lah mau sampai terlambat kapanpun gitu ya kasarnya ya. Ya udah kumpulin aja gitu. Tapi nanti begitu pas UAS, Bapak tutup. Ya setelah UAS langsung ditutup. Tapi kalau yang susulan karena sakit, kuis, UTS, dan UAS, silakan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau diskusikan? Ya, silakan, Ilham. Ya Pak, izin bertanya, jadi untuk nanti itu kita daring sampai UTS ya Pak, jadinya? Apa ya? Wacananya sih seperti itu ya, tapi Bapak belum bisa memastikan, Ilham, karena memang belum ada apa ya? Kan ini ketergantungannya sama pihak proyek ya, sama pihak pemberi dana lah gitu ya, maksudnya untuk pengadaannya itu, maksudnya itu di luar kendali Bapak gitu ya. Jadi Bapak nggak bisa memastikan, tapi wacananya katanya kemungkinan habis UTS itu udah selesai ini. Kalaupun misalnya belum selesai ya kita optimalkan di daring ya. Kecuali kalau misalnya nanti misalnya Sahrul nyari ruangan misalnya ya, iseng ke Akmawa gitu, coba cek ada nggak jadwal ruangan misalnya. Kalau ada, boleh kita offline, ya. Masalahnya nggak dapat ruangannya. Kalau ada, Bapak senang kita kuliah offline ya, gitu. Kayak kemarin aja, gitu kita offline lagi. Tapi karena nggak ada, kalau sekarang nggak dikasih. Dia itu keren sama angkatan 2022 tahun semester lalu itu 2022-nya default daring, 2023-nya kuliah. Sekarang yang 2022-nya default luring, 2023-nya yang default daring, ya. Karena ruangannya memang sangat terbatas dan harus dibagi ke semua prodi. Itu Ilham. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak Fli? Baik Pak, izin bertanya untuk terkait materi itu sendiri, ada materi apa aja yang menunjang untuk bisa mempermudah Kalau pertama mungkin bahasan kita tadi di ini ya, yang tadi ya, apa namanya, materi utamanya yang ini ya, tetap. Tapi di sini mungkin lebih ke sumbernya ya, Rafli ya. Jadi di sini materi yang bisa menunjang di sini kaitannya bisa jadi teman-teman sumbernya dari mana ya. Nah ini ada beberapa buku ya yang memang sudah yang tadi di sini kalau nggak salah yang ini nih, yang Webisona ini kayaknya ada offline ya, ada e-booknya ya. Ini ya e-booknya. Ini ada e-booknya. Ya. Ada beberapa e-booknya ya yang dibuka, atau sumbernya bisa juga dicek ke perpus, ada apa namanya, buku ya, beberapa buku yang menunjang di matematika diskrit ya. Mungkin tambahannya, karena karakteristik mata kuliah ini banyak teorinya, nah teman-teman harus terbiasa bikin rangkuman ya, atau teman-teman perlu dilatih kemampuan untuk mencari kata kunci ya, atau mengingatnya kata kuncinya. Apa sih patokannya? Mencari patokannya dari setiap materi. Contohnya nanti di graf, ada beberapa jenis graf, misalnya ini ada kaitannya namanya isomorfik misalnya. Nah, kata kuncinya apa ya isomorfik? Ada planar. Planarnya apa ya kata kuncinya untuk membedakan? Atau nanti ada beberapa jenis graf, ada graf Kuratowski. Nah, itu bentuknya kayak gimana ya? Kalau diputer si graf Kuratowski ini,
apa nih patokannya? Oh, dia jangan sampai, oh ini dia selalu bersilang nih, dia nggak planar. Konsep-konsep kayak gitu tuh yang teman-teman perlu identifikasi ya, cari kata kuncinya. Kalau ditanya memang banyak banget ya materinya. Oke. Gitu, Rafli ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, ini sebagai pengantar ini ya contoh kasusnya ya. Misalnya, urutkan bilangan bulat. Nah, itu salah satu contoh kasusnya. Dari materi, kira-kira materi apa nih? Kalau yang poin 1. Materi himpunan ya. Ada cari jalan terpendek dari rumah ke kampus. Ini nanti di graf ya. Nah, itu sama ini juga bikin sebuah graf, bikin penggambaran ya. Yang mana misalnya bikin 5 titik, kalau kita hubungkan itu teman-teman nggak boleh ngangkat pulpen. Jadi setiap titiknya bikin 5 titik, misalnya boleh sama temennya bikin 5 titik sembarang. Nah, teman-teman harus menghubungkan semua titiknya tanpa ngangkat pulpennya. Terus yang kedua, misalnya itu nggak boleh lewat garis yang udah dibikin. Gitu. Nah, itu tantangannya ya. Lalu juga kombinasi password. Nah, password biasanya berapa karakter? 6 atau 4 Pak. 6 atau 8 ya. Itu kira-kira kalau teman-teman nanti jadi lagi mengembangkan aplikasi yang butuh ada autentikasinya gitu. Kira-kira bikin kebijakannya harus bisa memperhitungkan ya. Karena semakin banyak karakternya dan semakin unik gitu ya. Nah, itu kan berarti kita mencari ya ke database-nya, itu proses autentikasi akan semakin lama gitu, maka harus dihitung gitu. Nah, ini gimana nih? Totalnya itu dari yang bisa ditampung, nah termasuk juga penampungannya ya. Password ini ada berapa kemungkinan banyak nih? Misalnya kalau 8 ya. Nah, ini ada huruf ya. Kalau huruf itu alfabet ada berapa karakter? Kalau huruf alfabet ada berapa? 26 Pak. 26 ya. Nah, di sini ada petunjuk lagi, tidak boleh berulang. Berarti di karakter pertama kita ada 26 kemungkinan. Karakter kedua kita ada berapa kemungkinan? 25. Jadi 25 Pak. Oh, ada 25. Di karakter ketiga ada berapa kemungkinan? 24. 24 ya, dan seterusnya sampai di karakter ke-8 terus berkurang ya, satu. Kenapa? Karena misalnya di karakter 1 kita bisa dari A sampai Z gitu. Di karakter kedua ada salah satu huruf dari A sampai Z yang udah diambil, berarti ada 25 tadi ya, seterusnya ya, tinggal dikali aja nanti berapa jumlah. Oke? Ya. Oke, ini sebagai pengantar ya untuk untuk perkuliahan matematika diskrit ya. Sebenarnya pengen masuk ke kelas ya, maksudnya pengen ke kelas, pengen masuk ke materi ya. Untuk targetnya sekarang tuh sampai ke jenis-jenis himpunan lah minimal tahu ya. Tapi nanti kita masuknya atau mungkin sedikit lah ya. Sekarang jam berapa? Oh, 11:30 ya. Sambil teman-teman juga persiapan, mungkin ada yang belum mandi mungkin ya. Pokoknya pastikan kalau kuliahnya nanti di hari Jumat, teman-teman tuh udah harus mandi sebelum kuliah ya. Karena Jumatan harus mandi ya. Gitu. Kecuali kalau hari Kamis. Ya kalau hari Kamis terserah, kan online ya, apa nggak lihat ya. Tapi semakin besar niatnya teman-teman untuk kuliah, ya insya Allah akan semakin mudah mendapatkan pemahaman. Ya, mungkin cukup dulu lah ya untuk materi hari ini. Intinya ini jadi gambaran untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini. Untuk materi yang kita bahas adalah tentang himpunan ya. Jadi himpunan itu
seperti apa ya? Kaitannya adalah kita mengumpulkan lah ya objek-objek yang sifatnya diskrit itu dalam satu kelompok. Tentu mengelompokkan ini dengan pertimbangan tertentu ya. Nanti ada beberapa jenisnya, ada beberapa istilah dari mulai cara menyajikan himpunannya ya. Nanti ada teknik enumerasi ya. Termasuk diagram Venn juga itu bentuk visualisasi dari penggambaran himpunan. Nah, lalu nanti ada beberapa jenis, ada himpunan kosong misalnya, himpunan ganda, lalu ada juga subhimpunan ya, atau sebutnya subset, karena himpunan itu bahasa lainnya set ya, jadi subset. Nah, nanti ada mana himpunan bagian yang asli atau yang bukan, atau yang proper subset, improper subset. Kaitannya nanti ada teorema ya, teorema himpunan, himpunan bagian atau subset tadi. Ya, nanti slide-nya akan Bapak share di spot, teman-teman dibaca dulu di situ beberapa konsep inti dan yang perlu pendalaman mungkin akan dibahas di kelas. Kalau yang cuma definisi mungkin akan dilewat. Ya, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Oke, alhamdulillah. Selamat berlibur sementara ya. Selamat berkumpul, bersilaturahmi. Main ini ya, teman-teman hati-hati. Terus jaga kekompakan ya. Semoga sehat-sehat. Kita akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak Pak. Semangat.